Chapter 1766, Suspected Collusion. Tidak ada kultivator yang mau menyerah mengejar bela diri ketika ada secercah harapan. Gan Ning tidak terkecuali. Xiahou Zong telah benar-benar menghancurkan dantiannya, benar-benar mengisapnya kering dari semua masa depan dan membuatnya putus asa. Kata-kata Jiang Chen dibuat dipercaya oleh bakatnya yang tak tertandingi dalam Pildao. Mata Gan Ning menyala, berpegang teguh pada peluang pemulihan. Jiang Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku tidak pernah berbohong. Minumlah pil dan istirahatlah dengan baik. Setelah kompetisi pedang, aku akan menemukan cara untuk mengembalikan kamu ke kondisi puncak. Segala sesuatu yang Xiahou Zong telah lakukan untukmu, aku akan membayarnya dengan sekop. Petik 2. Gan Ning memotong dengan mendesak, kamu tidak harus. Jangan kehilangan ketenangan kamu dan berhadapan dengan dia. Dia membencimu lebih daripada dia terhadap kita. Dia hanya melampiaskan kemarahannya kepadaku, tetapi kamu akan mengalami semua kemarahannya. Dia ingin tidak lebih dari mencincangmu menjadi pasta daging. Pertarungan sampai mati adalah persis apa yang dia inginkan. Petik 2. Dia sangat peduli pada Jiang Chen. Pertarungan terakhir mereka berakhir dengan dasi, jadi dia percaya bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Jiang Chen. Bahkan jika jenius lainnya telah meningkat secara signifikan selama beberapa bulan terakhir, dia tidak bisa menjembatani kesenjangan antara dia dan Xiahou Zong. Jiang Chen tersenyum sebagai pengganti jawaban dan meletakkan pil itu ke telapak tangan Gan Ning, menepuk punggung tangannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Gan Ning menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Kamu tidak akan menjadi Zhao Yuan jika kamu mendengarkanku dan hanya menghasilkan. Baik. Lalu satu kata nasihat. Lindungi diri kamu dan jangan memberinya kesempatan untuk menghancurkan kamu. Petik 2. Xiahou Zong sekarang menjadi salah satu mimpi terburuk Gan Ning. Dia selalu menganggap dirinya sebagai salah seorang jenius-jenius dari bangsa Divine Eternal, tetapi pertarungan dengan Xiahou Zong menunjukkan kepadanya betapa jenius yang sebenarnya. Mungkin sulit untuk menggambarkannya sebagai pertarungan antara orang dewasa dan anak-anak, tetapi dia memang merasa seperti terbelenggu ketika menghadapi pria itu. Gerakan Xiahou Zong sepertinya tidak terlalu kuat, tetapi cara dia merantai mereka bersama telah mengubah Gan Ning menjadi boneka yang menari mengikuti nadanya. Xiahou Zong telah mempertahankan kontrol penuh atas aliran pertempuran. Gan Ning hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari level biasanya. Hanya seseorang yang jauh lebih kuat yang bisa mengendalikan laju serangan lawannya. Gan Ning membenci kekejaman brutal Xiahou Zong, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada jarak terlalu besar di antara mereka. Prime pertama mendekati kelompok itu dengan ekspresi gelap. Kemarahannya jelas. Gan Ning adalah salah satu dari 5 orang hebat dan salah satu yang terbaik yang ditawarkan Tanah Suci. Seseorang yang melindungi dirinya sebagai perdana prima secara alami tidak akan senang dengan kurangnya kendali Xiahou Zong. Dia telah memperingatkan Duke Xiaoyao sebelumnya, mengatakan kepadanya untuk menjaga Xiahou Zong. Duke Xiaoyao tertawa kecil. Perdana pertama, aku katakan terakhir kali aku mengunjungi bahwa bahkan aku tidak dapat memprediksi apa yang akan dilakukan Xiahou Zong ketika dia benar-benar marah. Apa yang bisa aku lakukan jika dia melukai lawannya terlalu serius? Aku tidak bisa mengatakan kepadanya untuk menahan, bukan. Ini sebuah kompetisi. Dia tidak akan melempar korek api. Dengan itu, dia meringkik dengan tawa yang berlebihan. Tawanya menggelegar di telinga perdana yang pertama. Perkataan Duke Xiaoyao kurang ajar, tapi ada kebenarannya. Kompetisi pedang tidak melarang pesaing menyakiti lawan mereka. Bahkan kematian adalah hal biasa. Semua orang berpartisipasi mengetahui ada kemungkinan mereka akan binasa. Mereka yang ketakutan harus keluar terlebih dahulu. Perdana pertama yang menggerutu sekarang kembali ke area Tanah Suci. Dia tahu apa yang coba dilakukan rumah Xiahou. Menyedihkan baginya untuk melihat betapa kecilnya masa mudanya. Xiahou Zong adalah monster yang tidak mengenal pengekangan. Jika kamu bertemu dengannya dan akan kalah, berserahlah daripada memaksakan diri. Kursi ini tidak akan menyalahkan kamu untuk itu. Petik 2. Hewan itu sudah keterlaluan. Para jenius berbagi dalam kemarahannya. Perdana pertama melambaikan tangan dan melemparkan pandangan sedih pada Jiang Chen, mengeluarkan pengingat serius. Xiahou Zong membencimu lebih lagi, Zhao Yuan. Jika kamu bertemu dengannya, ingat. Jiang Chen mengangguk tanpa komitmen. Jangan khawatir, Perdana Menteri, aku tahu apa yang aku lakukan.
Tidak ada yang akan percaya padanya sekarang jika dia menyatakan jaminannya. Itu hanya membuat yang lain tidak menyukainya. Dia mengingatkan Yan Qingsang, setiap dari kita bisa bertemu dengan Xiao Zong di babak selanjutnya, Qingsang. Jika kamu melakukannya, serahkan dia pada aku. Petik 2. Yan Qingsang percaya diri, tetapi dia tahu dia jauh dari level Xiao Zong. Dia menghela nafas. Baik, lagi pula aku tidak bisa mengalahkan bajingan itu. Petik 2. Tanah suci yang abadi sangat tidak bersemangat malam itu. Hanya 4 anggota mereka telah memasuki babak 32, yang terlalu sedikit untuk fraksi pangkat mereka. Jiang Chen yakin bahwa tuan rumah merusak tanah suci dengan sengaja. Seperti yang dia harapkan, 4 pesaing yang tersisa dari fraksi diserang lagi oleh nasib buruk pada hari berikutnya. Lawan Jiang Chen adalah jenius terbaik dari Sekte Cloudwave, salah satu pendukung Xiao Zong yang paling setia. Dia menunjukkan pengabdiannya dengan sangat antusias dan bersumpah kepada Xiao Zong bahwa dia ingin membunuh jika dia bertemu Jiang Chen. Anggota lain dari Tanah Suci diadu melawan lawan yang kuat juga. Sebagai contoh, 5 besar tuan-tuan akan bertarung melawan Xiao Zong, sementara Yan Qingsang dan yang lainnya menghadapi pesaing yang kuat untuk 5 tempat teratas kompetisi. Tanah Suci berada dalam bahaya eliminasi penuh. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tuan rumah benar-benar pergi ke laut. Apakah keluarga kekaisaran berusaha membebaskan diri dari Tanah Suci dan membangun pemerintahan mereka sendiri? Bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa perjodohannya telah dimanipulasi. Perdana pertama mempertahankan wajah tenang. Itu bukan waktu yang tepat baginya untuk membuat keributan, tetapi keluarga kekaisaran telah benar-benar membangkitkan kemarahannya dengan trik kecil mereka. Ada kemungkinan besar bahwa hanya 1 atau 2 dari Tanah Suci yang bisa masuk 16 teratas, dan tidak ada sama sekali setelah putaran berikutnya. Jika Jiang Chen memenangkan pertandingannya, ia memperkirakan bahwa ia sangat mungkin untuk bertemu Xiao Zong berikutnya. Siapapun yang menarik tali harus berpikir 5 Genlemen Agung adalah musuh yang lebih layak untuk dihadapi Xiao Zong. Tidak ada keraguan bahwa setiap lawan Xiao Zong akan berasal dari Tanah Suci. Ini bukan kompetisi, tapi konspirasi melawan Tanah Suci abadi. Lakukan yang terbaik dan jangan memaksakan diri, perdana-perdana menawarkan dengan nyaman ketika dia melihat pertandingan. Lawan Yan Qingsang terlalu kuat untuk dikalahkan. Yang diadu Xiao Zong adalah Genleman Sui Chen, yang pertama dari 5. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wu Yu. Jika lawannya bukan Xiao Zong, itu hampir menjadi jaminan bahwa ia akan memasuki final. Seperti itu, perjalanannya di kompetisi telah berakhir. Jiang Chen tidak mengenal Sui Chen dengan baik, jadi dia tidak bisa menawarkan kenyamanan kepada jenius muda itu. Kerutan Sui Chen memperjelas suasana hatinya yang gelap. Tampaknya dia membenci Jiang Chen karena membawa nasib buruk padanya. Di matanya, itu Zhao Yuan dan provokasi Xiao Zong yang telah memulai serangkaian kemalangan bagi para jenius dari Tanah Suci. Jiang Chen bisa membaca permusuhan di mata Sui Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia berharap lawannya adalah Xiao Zong daripada seseorang dari Cloudwave Sect. Sayangnya, Xiao Zong tampaknya menganggap Jiang Chen tidak layak saat ini, atau mungkin dia ingin mempermainkan mangsanya sedikit lebih lama. Situasinya lebih rumit daripada yang terlihat. Qingsang, Jiang Chen mengingatkan Yan Qingsang lagi. Seseorang berkomplot melawan Tanah Suci di belakang layar. Lakukan yang terbaik, tetapi ingatlah untuk mengutamakan keselamatan kamu sendiri. Petik 2. Jangan khawatir, Yan Qingsang menyeringai. Aku tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk menyakitiku. Jika aku tidak bisa menang, aku akan menyerah. Karena kurangnya reputasi aku telah mencapai lebih dari cukup dalam kompetisi. Aku tidak akan rugi apapun dan dapat dengan bebas mengakui kekalahan. Petik 2. Seperti yang dia katakan, itu cukup luar biasa baginya untuk ikut serta dalam kompetisi. Dia sudah mengalahkan beberapa, itu lebih dari cukup untuk membuktikan dirinya sendiri. Baiklah, jenius, pergilah ke panggung yang kamu tuju, seseorang mengumumkan dari daerah tuan rumah. Biarkan putaran ketiga pertandingan dimulai. Ayo pergi, kata Jiang Chen sambil bergegas ke panggungnya. Jenius dari Cloudwave Sekte telah menunggu beberapa saat. Dia tampak seperti kucing yang bermain-main dengan tikus, kiprahnya santai dan senyumnya dingin. Jiang Chen meliriknya dan tidak menangkupkan tangannya sebagai salam. Ini Zhao Yuan, bukan? Kamu berbakat dalam pil Dao, tetapi kamu jauh dari cukup baik dalam bela diri Dao. Biarkan aku,
Shen Fan dari Cloudwave Sect, mengajarkan kamu pelajaran hari ini. Petik 2, Chapter 1767, Raging Serpent Sweep. Beri aku pelajaran. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak pada absurditas pernyataan itu. Pertarungannya dengan Wu Yu sebelumnya mungkin bukan tampilan teknik yang spektakuler, jadi orang-orang biasa tidak akan memperoleh banyak hal darinya. Namun, pria ini tidak jauh lebih kuat dari Wu Yu, jadi dari mana datangnya kepercayaan dirinya? Apakah dia tidak suka menggunakan otaknya? Aku Shen Fan, jenius teratas dari Sekte Cloudwave. Pria muda itu melemparkan pandangan menghina Jiang Chen. Di bangsa ilahi yang abadi, aku hanya mengagumi satu orang, kakak Xiahou Song. Karena kamu telah menyinggung dia, kamu secara otomatis adalah musuh aku. Aku akan berkenan mengajari kamu seberapa besar dunia ini sebenarnya. Petik 2, kamu, mata Jiang Chen menyipit. Ajari aku tentang ukuran dunia. Apa yang akan kamu ketahui tentang itu? Petik 2, cek-tek. Aku tahu kenapa kakak Xiahou sangat membencimu. Kamu anak nakal yang menyebalkan. Petik 2, aku tidak punya masalah dengan preferensi kamu untuk menjadi anjing Xiahou Song. Namun, aku cenderung memukuli anjing yang mengetuk di depan aku. Jiang Chen tidak suka membuang-buang kata-kata pada orang-orang seperti ini. Itu buang-buang waktu dan kecerdasan. Ekspresi Shen Fan membeku. Beraninya anak itu memanggilnya anjing. Kamu benar-benar membuatku marah sekarang. Suaranya memiliki tepi yang tajam seperti pisau. Hanya marah, Jiang Chen tersenyum dingin. Hal-hal yang lebih menarik akan datang. Shen Fan terkekeh. Cukup bicara, pergi ke neraka. Energi roh muncul dari sekelilingnya saat dia mengatakan ini, membentuk gelombang demi gelombang pasang yang tak terhindarkan. Ini adalah kemampuan atribut air. Itu bukan pertama kalinya Jiang Chen memperdagangkan pukulan dengan seorang penanam atribut air. Dia telah bertarung lebih dari 3 kali dengan musuh seperti itu. Shen Fan jauh lebih unggul dari musuh masa lalunya, tetapi dia juga tidak berubah sejak saat itu. Jiang Chen tanpa takut memotong lonjakan kuat dengan masuk. Dia tampak hampir santai di tengah gelombang yang menggelora. Tidak peduli bagaimana air berputar di ruang di sekitarnya, dia tetap tidak terkekang oleh pengaruh mereka yang membatasi. Shen Fan sedikit terkejut dengan kelincahan Jiang Chen. Kemampuan atribut airnya tidak terlihat sangat merusak, tapi itu es yang hampir sempurna. Setelah musuh terjebak oleh ombak, mereka akan terus-menerus menerapkan tekanan yang meningkat dan membatasi kekuatan sampai kematian musuh yang tak terelakkan. Pusaran yang dibentuk oleh ombak menguat sekali lagi, tetapi mereka tampaknya tidak cukup untuk menjerat target mereka. Shen Fan bahkan lebih terkejut, dia menganggap dirinya mampu menahan diri melawan Sui Chen, Tanah Suci. Dia berpikir tiba-tiba serangan terbaiknya cukup untuk membanjiri seorang penggarap berkeliaran dengan panik. Meskipun sepertinya dia salah besar, dia tidak pernah mengakui kekalahan pada siapapun di generasinya, selain dari Xiahou Song, tentu saja. Seseorang yang merasa nyaman sebagai jenius terdepan dari Cloudwave Sekte pasti luar biasa dalam banyak hal. Dia menghasilkan cambuk emas berkilau di tangannya dengan penuh gaya. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari cambuk, bersama dengan haus darah yang gamblang. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindari seranganku dengan kecepatan sendirian? Betapa naifnya. Shen Fan terkekeh. Ini adalah Raging Serpent Sweep, terbentuk dari tulang dan tendon raging-raging dari samudera tak terbatas di Myriad Abyss. Itu mengandung roh binatang itu. Aku akan menggunakannya untuk menghabiskan jiwa kamu pada gilirannya. Petik 2, mengamuk ular. Jiang Chen tahu garis keturunan itu drakonik, meskipun cabang yang bermutasi. Ular yang mengamuk itu ganas dan haus darah, mampu memakan semua di jalan mereka. Mereka adalah beberapa naga berkemampuan tempur terbaik di luar sana, dan setiap bagian dari tubuh mereka cocok untuk disempurnakan menjadi harta. Tendon mereka terutama, sangat bagus untuk persenjataan. Sangat jarang melihat tendon yang lengkap di alam liar. Jiang Chen terkejut bahwa Shen Fan memiliki sesuatu seperti ini, dan sangat bagus, untuk boot. Kualitas senjata Empyrean itu sangat bagus. Shen Fan sebenarnya bukan musuh yang bisa dianggap enteng. Shen Fan, harta karun seperti Raging Serpent Sweep seharusnya menjadi berkah bagi pembawanya. Sayangnya, kamu lebih suka mengibaskan ekor seperti anjing. Apakah kamu tidak tahu bahwa anjing tidak cocok untuk memiliki barang-barang berharga? Kamu membuat malu semua ular raging di mana-mana, dan juga leluhur mereka yang kejam. Jiang Chen dengan sengaja menyodok lawannya. Shen Fan menjadi marah. Kematian menatap wajahmu,
Nak. Diam. Dia mengayunkan cambuknya untuk menciptakan segudang ayunan dan ombak. Senjata itu menciptakan serangkaian bayangan yang berkilauan menggoda di udara. Udara berembus kencang, seperti mesin penuai yang melakukan pekerjaannya. Kekuatan whip ular yang mengamuk tidak semata-mata terletak pada kemampuannya yang merusak. Itu juga bisa menyerang kesadaran seorang kultivator, merobek bit esensi dan darah dengan setiap pukulan. Sejujurnya, Shen Fan mungkin bisa mengandalkan Raging Serpent Sweep-nya untuk menangkis seseorang sekuat Xiahou Zong untuk waktu yang lama. Cambuk itu menyewakan udara dengan kekuatan yang menakutkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menghindar dari aku, Nak. Shen Fan jelas telah berlatih secara ekstensif dengan cambuknya. Dia menguasainya seperti perpanjangan tubuhnya. Keuntungan kecepatan Jiang Chen lebih jelas karena itu. Ribuan gambarnya menari-nari di udara, membuatnya tidak mungkin untuk melihat di mana dia secara khusus dengan mata T3L4-4 nanogram. Shen Fan hampir tidak peduli. Kamu sangat cepat, Nak, tapi itu tidak masalah. Di zona kendali aku, kamu tidak akan lepas dari penilaian cambuk aku, tidak peduli seberapa cepat kamu. Petik 2. Begitu suaranya jatuh, whip Raging Serpent Sweep tampak memanjang saat berputar di udara. Cincin emas berdesir keluar dari senjata, menciptakan sejumlah mesin terbang hitam yang aneh. Keanehan mereka membutuhkan perhatian khusus. Batasi, potong. Cambuk ular raging tiba-tiba ambruk ke dalam. Foosh. Ruang tampaknya terpotong cincin demi cincin cambuk. Shen Fan menatap udara, setengah mengharapkan ledakan darah dan nyali. Sayangnya, tidak adanya sesuatu yang signifikan mengecewakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zona kontrol yang disediakan oleh whip Raging Serpent sudah cukup masuk akal. Hampir tidak ada tempat di ring yang tidak bisa dijangkau oleh cambuk. Cambuk pertama kali memotong ruang secara horizontal, kemudian secara vertikal. Tidak ada manusia fana yang bisa lolos dari cambuk yang baik itu. Bahkan lalat tidak berdaya sebelum vektor serangan yang begitu padat. Tapi kemana perginya Zhao Yuan? Sepertinya cambuk ini benar-benar sia-sia di tanganmu. Sebuah suara bergema keluar dari udara. Di mana kamu? Shen Fan meraung, mendorong kesadarannya secara maksimal. Dia mengangkat cambuknya untuk memberikan serangan mematikan kapan saja. Aku di sini, dan di sini, dan di sini, suara-suara yang tak terhitung terdengar di udara. Tiba-tiba, gambar Zhao Yuan mulai muncul di sekitar Shen Fan. Setiap afterimage lebih nyata daripada yang terakhir. Ekspresi mengejek samar menghiasi setiap wajah dengan jijik menggigit. Jelas, Jiang Chen tidak terlalu memikirkannya. Ini sangat menyakitkan Shen Fan. Yang kamu tahu adalah tipuan kecil, Nak. Shen Fan sangat marah. Hantu dan roh, pergilah. Dia mengembangkan whip ular raging sebanyak yang dia bisa. Itu menyapu ke afterimages dibedakan seperti sambaran petir. Menurut logika Shen Fan, pilihan benar dan salah menjadi sasaran cambuk. Gambar-gambar itu dihancurkan seperti lilin yang padam. Ketika mereka menghilang, mereka berubah menjadi asap biru yang menghilang di depan matanya. Tidak ada ledakan yang diantisipasi dari masalah biologis. Shen Fan merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia terlambat menyadari bahwa lawan ini tidak semudah yang dia kira. Cambuk ular raging adalah alat terkuatnya. Ketenarannya di Cloud Wave Sect, dan di antara anak muda dari generasinya juga, adalah karena senjata itu. Cambuk itu lebih dari sekadar senjata yang kuat. Itu mengubah auranya dan memberinya keuntungan tersembunyi. Banyak lawannya hancur karena intimidasi pasif cambuk sendirian. Dengan demikian, Shen Fan hampir merasa bahwa dia bisa menghadapi Xiahou Zong tanpa terlalu banyak cacat. Jadi mengapa dia peduli dengan Zhao Yuan? Perjuangannya melawan pemuda hanyalah tanggung jawab kecil bagi Xiahou Zong. Tapi segalanya tidak berjalan semudah yang dia kira. Meskipun ia memiliki Raging Serpent Sweep, lawannya secara signifikan lebih bandel. Cara bergerak Jiang-Jiang yang tak terduga dan rangkaian berbagai metode melampaui lingkup pengetahuannya. Chapter 1768, Tremble, Raging Serpent. Kecepatan serangan Shen Fan meningkat lebih jauh. Dia tidak percaya bahwa Zhao Yuan dapat mengatasi keterbatasan arena. Dia sangat percaya bahwa jika dia melambaikan cambuknya lebih cepat, dia akhirnya akan menyusul. Selanjutnya, ia telah menciptakan turbulensi yang kuat di seluruh area. Bagaimana mungkin lawannya bergerak bebas di bawah situasi yang penuh gejolak ini? Dia melakukan semua upaya untuk mendorong batasnya sendiri. Selama dia bisa menutupi lapangan dengan serangan, di mana musuhnya bersembunyi.
Apa gunanya bersembunyi, nak? Keluar dan bertarung. Shen Fan menggerutu dengan keras, suaranya gelisah. Jelas, efektivitas minimal usahanya agak membuatnya kesal. Namun, bukannya amarah yang tulus, harga dirinya lebih terluka. Dia sudah mengeluarkan cambuk ular raging, bukankah seharusnya dia menang dengan mudah setelah itu? Kenapa dia tidak bisa membunuh lawannya saja? Pertempuran di arena lain sebagian besar telah berakhir. Tuan Sui Chen telah menyerah kepada Xiahou Zong tanpa benar-benar bertengkar. Yan Qingsang bijaksana untuk mundur setelah penyelidikan cepat dan merasakan niat membunuh intens lawannya. Sama seperti yang diperintahkan Jiang Chen, dia tidak memberi lawannya kesempatan untuk membunuhnya. Dia juga menemukan kekuatan tersembunyi berbahaya yang menargetkan Eternal Sacred Ground. Tampaknya setiap pesaing dari Tanah Suci menghadapi pertandingan kematian di atas ring. Jenius lain dari Tanah Suci berhasil menang melawan lawannya setelah pertarungan yang kejam, tetapi itu adalah kemenangan besar, kecil kemungkinan dia akan mampu berbuat banyak di babak berikutnya. Jiang Chen adalah harapan tunggal Eternal Sacred Ground dan bahkan dia berada dalam posisi berbahaya. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti ini terjadi sebelum kompetisi. Ini hanya babak ketiga, 16 teratas masih diputuskan, namun Tanah Suci hampir sepenuhnya dihilangkan. Di daerah House Xiahou, Xiao Ying mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Shen Fan, kamu bajingan, kamu membanggakan setiap hari tentang betapa terampilnya kamu. Jika kamu tidak dapat menangani anak luar, jangan repot-repot mengunjungi House Xiahou lagi." Petik 2. Xiahou Zhen tersenyum sedikit. Tidak, jangan terlalu cemas. Zhao Yuan sudah kehabisan akal. Cambuk ular yang mengamuk bertambah kuat dengan amarah tuannya. Karena Zhao Yuan telah menjengkelkan Shen Fan, dia akan jatuh segera setelah cambuk dan pengguna senjata mencapai tujuan untuk memanggil roh ular mengamuk di dalam. Petik 2. Benarkah? Xiahou Ying cerah. Jadi Shen Fan sama sekali tidak berharga. Iya nih, Shen Fan adalah salah satu dari sedikit di negara ini yang dapat menyebabkan sedikit masalah bagi saudaramu. Sedikit masalah yang bisa dia lakukan, tentu saja. Petik 2. Xiahou Ying membusungkan dadanya, bangga atas nama kakaknya. Tentu saja, jenius yang bisa menantang kakakku di Eternal Divine Nation belum lahir. Petik 2. Xiahou Zhen terkekeh. Dia sangat setuju dengan analisis itu. Di daerah yang diperuntukkan bagi keluarga kekaisaran dan para pengikutnya, Kaisar menyaksikan pertempuran dengan sangat senang. Aku tidak terlalu memikirkan Zhao Yuan selama pertarungannya dengan Wu Yu, katanya, tapi sepertinya dia jauh lebih mampu daripada yang tampak sebelumnya. Apakah dia menyamakan kekuatannya dengan lawannya? Petik 2. Pernyataan yang masuk akal, yang mulia. Tetap saja, aku tidak berpikir itu bijak baginya untuk membuat marah Shen Fan seperti ini. Berpegang teguh pada penghindaran akan terbukti sia-sia pada akhirnya. Jika aku adalah dia, aku akan mengalahkan Shen Fan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kemarahannya. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini sekarang, dia mungkin tidak mendapatkan yang lain. Petik 2. Kaisar cukup setuju dengan pelayannya. Memang, dengan cambuk ular raging di tangan, Shen Fan pasti akan berdiri di garis depan masa depan bangsa ilahi. Petik 2. Kata Asterta, yang mulia. Haha, mari kita terus menonton pertempuran. Mungkin Zhao Yuan punya rencana. Petik 2. Aku yakin begitu. Sangat jelas bahwa dia tidak memahami senjata itu dengan cukup baik. Pemanggilan roh di dalam akan mengeja asapnya. Petik 2. Nyala amarah Shen Fan terus meningkat. Kegagalannya yang tak berkesudahan untuk memukul lawannya menyebabkan emosinya terbakar dengan panas yang tidak berkelanjutan. Keluarlah Zhao Yuan. Apakah kamu pikir kamu bisa lari dari penghakiman aku selamanya? Kamu terlalu muda, terlalu sederhana. Shen Fan terkekeh. Mantra memperpanjang cambuk sekali lagi. Senjata itu terselubung dalam cahaya keemasan bahkan saat rune hitam berlipat ganda di permukaannya. Mengaum bestial memenuhi udara, seolah-olah monster yang terperangkap di dalamnya akan bebas kapan saja. Keluar, roh ular mengamuk, maha kuasa dan semua memakan. Mata Shen Fan terbakar dengan api amarah. Cahaya manik terjalin dengan raging serpent sweep, membuat bayangan emas muncul dari senjata. Berbentuk seperti ular, itu melolong saat berputar ke sana kemari di udara. Ular yang mengamuk, semangatnya akhirnya dipanggil. Ada keheningan massal di tribun. Perdana pertama menundukkan kepalanya, tidak mau melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.
Dia menyesal tidak memberi Zhao Yuan harta defensif. Mungkin dia terlalu kikir. Seorang kultivator tanpa harta yang kuat berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan arena. Roh ular ganas menjadi lebih dan lebih substansial karena naik lebih tinggi ke udara. Demikian pula, peningkatan volume trumnya membuat cuaca berubah dan warna langit. Shen Fan anehnya tenang sekarang dan tidak lagi mengacungkan cambuk ular ragingnya. Ular mengamuk yang maha kuasa, kejarlah roh jahat itu sampai akhir dunia. Pergi, pergi, pergi. Gumamnya. Saat dia melakukannya, Jiang Chen turun di tanah arena yang berlawanan dengannya. Dia duduk bersila di tepinya, ekspresinya sepenuhnya santai. Sudah cukup waktu bagiku untuk tidur siang. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Aku kira beberapa latihan ringan membantu aku tidur. Derision meringis nadanya. Shen Fan penuh dengan iritasi. Dia tahu lawannya berusaha bangkit darinya, tetapi dia tidak bisa menahan keinginan untuk batuk darah di penghinaan itu. Apakah kamu belum tahu bahwa kamu akan mati, nak? Nada suaranya menjadi seram. Roh ular telah mengumpulkan energi yang cukup untuk memuncak dalam bentuk dan kekuatan. Panjangnya puluhan meter saat itu menggerakkan langit, memancarkan keagungan dan nafsu untuk pembantaian. Itu adalah perwujudan sempurna dari pertumpahan darah yang melekat pada rasnya. Jiang Chen mengangkat kepalanya kembali ke langit, masih sangat tenang. Semangat yang tidak penting dari raging serpen belaka. Apakah ini serangan pamungkasmu, Shen Fan? Petik 2. Terdengar jijik dalam suaranya. Aku sudah muak dengan kata-kata kosongmu, nak. Balas Shen Fan dengan marah. Roh-roh amukan akan memakanmu hidup-hidup. Tubuh, darah, dan rohmu akan menjadi makanan bagi evolusinya. Petik 2. Benarkah? Jiang Chen mencibir. Tiba-tiba, arus udara emas muncul di sekelilingnya. Energi yang luar biasa memanifestasikan dirinya sebagai samudera yang berlapis emas, menekan air yang merambah yang menekan. Bibir pria muda itu bergerak, menggumamkan sesuatu. Jejak rune, kuno dan misterius, melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat berikutnya, Jiang Chen meraung ke langit, memancarkan krun yang panjang dan menusuk. Cuaca berubah sekali lagi, debu dan puing-puing menendang kemana-mana, dan cakrawala membengkak dengan awan. Auman naga, roh raging spirit ditentang oleh suara. Dia meraung untuk mencocokkan, lalu melonjak dengan cakarnya terentang. Ketahui tempat kamu, binatang. Jiang Chen terkekeh. Garis keturunan drakoniknya didorong ke puncaknya. Pada saat yang sama, gambar drakonik berkedip di belakangnya, beriak ke atas seperti air terjun yang membalikkan alirannya. Sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi geyser drakonik. Gambar naga bergegas menuju roh ular dengan kekuatan dan kebiadaban yang menghancurkan. Fenomena aneh terjadi. Roh raging serpen yang mengamuk itu terhenti tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu di tenggorokannya. Seperti telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia, gambar emas gemetar ketakutan, aura predatornya hilang. Setiap anggota audiensi kagum dengan pemandangan itu. Bahkan yang paling optimis di antara mereka tidak mengharapkan perubahan drastis seperti itu. Perdana pertama cerah sekali lagi. Dia cukup berpengalaman untuk memahami apa yang terjadi. Gambar dan gemuruh naga sejati cukup menakutkan bagi setiap ular mengamuk yang pernah ada. Kemuliaan dan kemurnian leluhur asalnya secara alami menundukkan seekor ular, yang tidak berdaya sebelum makhluk dari tingkat yang lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa roh raging-raging akan memiliki reaksi drastis dalam hal ini. Tetapi orang-orang yang jauh lebih bodoh daripada perdana yang tersisa masih dalam kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chapter 1769, The Destined Battle. Roh ular yang mengamuk adalah langkah paling kuat Shen Fan. Kegagalannya adalah sedotan terakhir yang membuat hati Dao-nya goyah. Penonton kagum dengan apa yang mereka lihat. Apakah kamu melihat ini? Apa itu? Aku pikir itu adalah proyeksi naga sejati. Apakah Zhao Yuan keturunan naga sejati? Dia tidak akan bisa menggunakan garis keturunannya jika tidak. Petik 2. Garis keturunan naga adalah salah satu garis keturunan paling kuat yang ada. Belum ada orang dari garis keturunan naga murni di Myriad Abyss, kan? Petik 2. Tidak, belum ada beberapa contoh, tetapi garis keturunan mereka diencerkan atau tidak murni. Siapa yang akan berpikir bahwa Zhao Yuan berasal dari sederetan naga sejati? Ini gila, tanah suci adalah tanah suci. Kemampuan mereka untuk menggali jenius sangat mengagumkan.
Petik 2. Ada alasan mengapa itu bisa memerintah bangsa Divine Eternal selama bertahun-tahun. Bahkan ular raging gagal. Shen Fan sudah selesai. Petik 2. Xiao Zong telah mengakhiri pertandingannya beberapa waktu yang lalu. Dia dengan tenang menyaksikan Jiang Chen bertarung dengan ekspresi tanpa ekspresi. Saudaraku, tampaknya Xiao Yuan telah menahan, gumam Xiao Ying dengan nada yang bertentangan. Huff, kuharap dia menyembunyikan lebih banyak dari kita, atau aku akan kecewa. Xiao Zong masih berbicara seperti dia memerintah atas semua. Saudaraku adalah yang terbaik dari semua jenius. Xiao Yuan memiliki beberapa trik di lengan bajunya, tapi hanya itu. Kamu harus memberinya pelajaran keras dan melumpuhkannya sampai-sampai dia harus dibawa keluar panggung, saudara. Petik 2. Tunggu saja pertunjukan yang bagus, Xiao Zong menjawab dengan tenang. Kaisar sedikit mengernyit. Dia tidak mengharapkan hal-hal berjalan seperti ini. Yang mulia, Xiao Yuan berasal dari garis keturunan naga sejati. Kekuatan raging serpent sangat berkurang dalam menghadapi itu. Petik 2. Kaisar menghela nafas. Sepertinya kita meremehkannya. Mari kita mencocokkannya dengan Xiao Zong berikutnya, kata supervisor kekaisaran dengan suara rendah. Kaisar sedikit tersenyum. Keluarga kekaisaran telah menargetkan Tanah Suci tanpa menutupi niat mereka. Menurut rencana awal mereka, Tanah Suci harus dihilangkan sepenuhnya selama putaran ini. Namun, Xiao Yuan ternyata menjadi kecoa yang tak terduga. Semua kekuatan terkuras dari tubuh Shen Fan setelah roh ular dikalahkan. Dia mundur sebelum Jiang Chen bahkan bisa menggunakan teknik apapun. Jelas bahwa dia kalah. Seperti yang semua orang harapkan, Jiang Chen menang dengan mudah dan menendang lawannya dari panggung. Itu cara yang sangat memalukan untuk kalah. Jiang Chen tidak mendukung seperti pemenang sombong. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah itu wajar baginya untuk menang. Ceria meletus dari penonton. The Eternal Secret Land sangat antusias dalam menunjukkan dukungannya. Pertarungan mereka adalah yang paling menyenangkan selama babak ini. Liku-liku benar-benar menggembirakan. Tanah Suci dapat mempertahankan sedikitpun martabat mereka berkat kemenangan Jiang Chen. Dia adalah satu-satunya kandidat yang tersisa. Bahkan orang yang paling bodoh sekalipun bisa tahu ada yang salah dengan perjodohan. Faksi-faksi yang mendukung Tanah Suci sangat peka terhadap apa yang terjadi dan tidak bisa lebih terkejut. Tanah Suci adalah penguasa sejati di belakang layar. Keluarga kekaisaran dengan berani menantang dan menunjukkan penolakan terbuka. Akankah Tanah Suci berdiri untuk ini? Atau akankah itu menyerang balik setelah kompetisi? Mereka yang lebih jeli menyadari bahwa konflik serius ada di cakrawala bagi bangsa ini, dan tatanan saat ini akan terganggu. Tidak peduli apa, citra Tanah Suci telah sangat rusak dalam kompetisi, dan otoritas mereka secara mendasar ditantang. Ada kekurangan bakat di dalam Tanah Suci dalam beberapa tahun terakhir, tetapi 5 tuan-tuan agung termasuk yang terbaik dibandingkan dengan para jenius dari faksi besar lainnya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa para jenius top dari Tanah Suci melebihi jumlah faksi lain. Namun, Tanah Suci nyaris tidak memiliki satu pun tempat di 16 final. Ini adalah penghinaan terbesar dalam semua sejarahnya, dan sama sekali tidak dapat diterima. Selain itu, kemenangan Xiao Yuan sangat kecil artinya. Mengingat apa yang telah terjadi, dia akan menghadapi lawan yang kuat, atau bahkan Xiao Zong di babak berikutnya. Jiang Chen keluar dari panggung dan kembali ke area istirahat. Orang-orang dari Tanah Suci datang untuk menawarkan kata-kata penghiburan. Pertarungan ini akhirnya membuatnya mendapatkan rasa hormat dan persetujuan dari teman-temannya. Jiang Chen mengira perdana pertama akan mendesak agar berhati-hati, tetapi sebaliknya, dia hanya menyuruhnya melakukan yang terbaik dan tidak terlalu banyak berpikir. Itu membingungkan. Bahkan dia, rekrutan baru ke Tanah Suci, bisa mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran. Perdana pertama harus tahu juga, apa yang dia pikirkan. Apakah dia tidak menyadari bahwa keluarga kekaisaran melakukan ini dengan sengaja? Tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ia menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu karena pertimbangan untuk kebaikan yang lebih besar. Mungkin dia punya rencana yang lebih besar juga. Jiang Chen tidak ingin terlibat dalam politik antara eksekutif senior, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kekuasaan mungkin berpindah tangan karena perjuangan. Segala sesuatunya akan berdarah tidak peduli siapa yang menang. Jika Tanah Suci kehilangan kendali atas bangsa seperti yang diramalkan nenek moyang, mereka akan dihancurkan. Di sisi lain, kepala juga akan berguling jika Tanah Suci itu untuk menghilangkan ancaman.
Itu adalah permainan zero sum. Intuisi Jiang Chen yang tajam menjerit bahwa tanah suci itu dalam bahaya. Banyak faksi kekal Tok tampaknya telah mencapai pemahaman dan bertindak bersama. Dia tidak bisa memastikan apakah semua faksi telah menyerahkan tanah suci, tetapi jumlah yang baik. Masa-masa ganas akan segera tiba di bangsa Divine Eternal. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangan. Dia sudah berada di sisi tanah suci. Tidak ada perubahan itu. Mereka diikat bersama melalui tebal dan tipis, atau kawin lari dengan Huanger adalah satu-satunya pilihan lain. Yang terakhir jelas tidak layak. Bahkan jika Huang bersedia melarikan diri dengan tidak sopan dengannya, dia tidak bisa menjadi pembelot dan melarikan diri seperti seorang pengecut. Tidak masalah jika ada konspirasi besar melawan tanah suci, atau seberapa sempurna itu dirancang, apa yang harus dia lakukan adalah mengacaukannya. Mungkin bahkan Xiahou Zong adalah bagian darinya. Jika dia terlibat, aku akan mulai dengan menghilangkannya. Kekalahan Xiahou Zong pasti akan menghambat rencana mereka tidak peduli berapa banyak langkah yang terlibat. Kekalahannya adalah hilangnya pion yang strategis untuk rumah Xiahou yang ambisius. Apa yang akan terjadi jika salah satu pemain kunci mereka terbunuh dalam kompetisi ini? Jiang Chen sangat senang dengan prospek tersebut. Sejak dia mengetahui tentang Xiahou Zong, dia dapat mengatakan bahwa lelaki itu akan menjadi saingannya, sebuah rintangan yang harus dia atasi. Dan sekarang, saatnya telah tiba. Tidak peduli seberapa terkenal dan dihormati kamu, Xiahou Zong, semuanya akan ada di masa lalu setelah pertarungan ini. Ini aku bersumpah. Jika spekulasi Jiang Chen benar, ada kemungkinan 90% bahwa ia akan bertemu Xiahou Zong besok. Dia tidak tahu bagaimana tuan rumah memanipulasi perjodohan, tetapi mereka pasti melakukannya sesuatu. Semoga mereka terus melakukan apa yang telah mereka lakukan. Aku ingin bertarung dengan Xiahou Zong selanjutnya. Menunggu semakin membosankan. Jiang Chen tidak tertarik menjadi juara. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Xiahou Zong. Sisa pertandingan tidak terlalu berarti. Dan tebakannya terbukti benar. Tuan rumah bahkan tidak berusaha menyembunyikan tipu daya mereka sekarang. Mereka tanpa malu-malu memasangkan Jiang Chen dengan Xiahou Zong di babak keempat. Xiahou Zong sepertinya melihatnya datang. Dia memiliki senyum yang tahu di wajahnya ketika dia melihat siapa lawannya. Sejumlah besar orang telah memperkirakan hasilnya juga. Tidak ada kekurangan orang-orang yang tajam di sini, mereka menghubungkan titik-titik dan menyatukan apa yang dilakukan keluarga kekaisaran. Chapter 1770, Perpetuation of Grudges and Resentment. Perdana pertama tampaknya telah menenggelamkan keadaan meditasi yang memungkinkannya untuk mengabaikan ketidakjujuran tuan rumah yang provokatif. Banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi. Bukankah tanah suci yang abadi seharusnya menjadi otoritas yang ada? Mengapa prime-prime otokratis tiba-tiba diam ketika jelas-jelas ditargetkan dan ditekan? Ini sama sekali bukan gaya tanah keramat yang khas. Pertandingan lainnya tidak lagi menarik. Penonton fokus pada pertarungan antara Xiahou Zong dan Jiang Chen. Sementara itu, semua orang di sisi tanah suci sangat marah. Kecurangan itu terlalu jelas. Apakah keluarga kekaisaran membunyikan pengaruh mereka sendiri ke tanah suci? Yan Qingsang memiliki perasaan campur aduk saat ini. Di satu sisi, dia ingin Jiang Chen melakukan keajaiban dan meredam kesombongan Xiahou Zong. Di sisi lain, dia terlalu waspada terhadap Xiahou Zong untuk berpikir bahwa Jiang Chen bisa melakukan itu dengan mudah. Saudaraku, Xiahou Zong berbeda dari yang lainnya. Jangan membawa sikap yang tidak realistis ke atas ring. Dia bukan Shen Fan, tidak ada Gan Ning, atau siapapun, dalam hal ini. Mari kita begini, semua lawan yang kamu miliki hingga saat ini digabungkan tidak akan menang melawannya. Kamu harus tetap waspada dan menganggap diri kamu sebagai underdog. Kewaspadaan yang konstan dan sedikit keberuntungan mungkin bisa membantu kamu membalikkan keadaan, dia mencoba memberi saran pada Jiang Chen. Jiang Chen benar-benar santai. Kakak Yan, dia menepuk bahu Yan Qingsang. Aku benar-benar tenang sekarang. Sayangnya, aku tidak bisa menerima saran kamu. Untuk yang ini, aku hanya mengikuti hati dan diri aku yang sebenarnya. Jika kamu mempercayai aku, maka tenanglah dan kagumi bagaimana pertarungan berlangsung. Jika kamu marah pada Xiahou Zong, menonton apa yang akan terjadi pasti akan menjadi jalan keluar untuk itu. Petik 2. Kamu, Yan Qingsang tertegun. Jiang Chen memalingkan muka, ke jenius lain dari tanah suci. Sebagian besar dari mereka satu pikiran sekarang.
Meskipun tidak ada yang mengatakan sesuatu secara khusus, mata mereka berkomunikasi semua. Tuan Sui Chen adalah satu-satunya yang mengenakan senyum penuh perhatian yang tampak sedikit hampa. Saudaraku Zhao Yuan, kita tidak saling kenal dengan baik, tapi berhati-hatilah. Bukan masalah besar untuk menyerah. Tidak ada yang memalukan tentang berpantang melawan monster. Petik 2. Para jenius lain agak terkejut dengan deklarasi ini. Wu Yu, yang kalah dari Jiang Chen sebelumnya, mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan itu, Sui Chen? Apakah kita seharusnya menyerah karena ketakutan bahkan sebelum kita bertengkar? Petik 2. Sui Chen mendesah pelan. Aku hanya bermaksud yang terbaik untuk Brother Zhao Yuan. Dia adalah seorang jenius daupil dari Tanah Suci. Apa gunanya mempertaruhkan nyawanya di turnamen seperti ini? Plus, siapa lagi di antara kita yang bisa menandingi Xiahou Zong dalam pertandingan kematian? Lagi pula, pelestarian diri tampaknya lebih baik bagi aku. Petik 2. Aku pikir itu karena kamu memilih untuk menyerah sendiri lebih awal, Sui Chen, kata Wu Yu dengan dingin. Kamu ingin semua orang bereaksi seperti kamu, kan? Apa maksudmu dengan itu, Wu Yu? Sir Sui Chen menjawab dengan tidak senang. Apakah kamu mengejekku? Apakah kamu memiliki keberanian untuk melawan Xiahou Zong sendiri? Petik 2. Nada bicara Wu Yu juga berubah menjadi permusuhan. Bahkan jika aku sendiri pengecut, aku tidak akan merekomendasikan orang lain untuk menjadi sama. Setiap orang bebas untuk membuat pilihan sendiri. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Sudah cukup pertengkaran ini. Kita semua adalah teman dari faksi yang sama, jadi tidak perlu bagi kita untuk berdebat. Xiahou Zong telah menikmati ketenarannya yang tidak patut selama bertahun-tahun. Seseorang harus merobek topengnya pada akhirnya. Petik 2. Tanpa basa-basi lagi, dia berjalan menuju arena. Pertarungan ini mungkin salah satu peristiwa paling penting yang terjadi sejak Jiang Chen datang ke Eternal Divine Nation atau Myriad Abyss. Dalam hal ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menang. Tetapi yang terburuk akan terjadi jika dia kalah. Tentu saja, dia tidak berpikir dia akan kalah. Dia berjalan perlahan dan sederhana ke arena, setiap langkah dipelajari dan disengaja, seolah-olah dia menghitung jumlah langkah. Pada pandangan pertama, dia tampak berjalan ke tanah eksekusinya sendiri. Bahkan mereka yang berharap Jiang Chen akan menang menggelengkan kepala mereka. Kelemahan cara dia memasuki cincin adalah prediksi yang cukup untuk apa yang akan terjadi. Apakah dia mencoba menunda perkelahian karena ketakutan? Jiang Chen, bagaimanapun, telah sepenuhnya memasuki kondisi meditasi di mana ia tidak memiliki perasaan diri. Dia memasuki dan menyatu dengan dunia yang sama sekali baru. Akhirnya, dia selesai dengan semua langkah. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Xiahou Zong menjulang di atas panggung dengan sosok tampan. Bagi para penonton, dia memberi kesan terlalu tinggi untuk dijangkau. Ada lengkungan menghina di bibirnya. Semua kehidupan lainnya adalah semut baginya. Mungkin kamu berpikir hanya berjalan ke arena adalah semacam kemenangan, Zhao Yuan. Suaranya sangat lembut, tetapi menggema pada gendang telinga setiap anggota audiens. Resonansi itu hampir luar biasa. Sepertinya kamu juga menyadarinya, dari caramu berjalan di sini. Ini akan menjadi hari kematianmu. Arena ini akan menjadi makammu. Petik 2. Sedikit rasa jijik merayapi seluruh wajahnya. Baginya, Jiang Chen hanya kecoa atau kutu di pergolakan terakhirnya. Seekor serangga yang sebentar lagi akan ia hancurkan di bawah satu jari. Senyum tipis menembus ekspresi muram Jiang Chen. Sikap glasialnya tiba-tiba dipenuhi sinar matahari. Jenius yang setiap orang mengira telah menyerahkan dirinya untuk mati berseri-seri tiba-tiba. Seperti bila kecil rumput keras yang tahan badai, ia mungkin rendah hati, tetapi ia ulet. Apakah Zhao Yuan benar-benar melakukan brainstorming strategi? Kamu masih memiliki kesempatan. Suara indik telinga Xiahou Zong bergema di telinga Jiang Chen sekali lagi. Aku memberimu kesempatan untuk berlutut padaku dan menjadi pelayanku. Aku bisa memaafkan kecerobohan masa lalu kamu. Karena meskipun aku memberikan penilaian yang menentukan, aku terkadang juga berbelas kasih. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Aku sudah muak denganmu meniupkan udara panas, Xiahou Zong. Sudah waktunya bagi aku untuk mengucapkan beberapa kata sendiri, seringainya lebar ketika dia berbicara. Aku menghitung 81 langkah ke dalam cincin, masing-masing sesuai dengan cara bagimu untuk mati. Mana yang kamu inginkan, jika aku boleh bertanya? Petik 2.
Seringai itu mengubah pria muda itu menjadi tenang dan tenang. Baginya, Xiao Zong adalah semut. Apa? Jiang Chen tidak benar-benar menahan suaranya, yang memungkinkan semua orang untuk mendengar apa yang dia katakan juga. Kerumunan itu secara kolektif meragukan telinga mereka. Bagaimana Zhao Yuan bisa mengatakan sesuatu seperti ini kepada Xiao Zong? Apakah dia tidak lagi ingin hidup? Atau apakah dia memotong harapan untuk mundur? Apakah ini resolusi yang dia adopsi dalam menghadapi kematian tertentu? Ada yang terkejut, ada yang geli, ada pula yang mencibir atau simpatik. Di atas segalanya, ada suasana kebingungan yang umum. Xiao Zong mengangkat alis. Alih-alih dihasut untuk marah, dia tersenyum. Mungkin kamu mencoba memprovokasi aku dengan kata-kata bodoh kamu, nak, atau mendorong diri kamu ke ketinggian baru dengan memotong jalan keluar kamu. Sayang sekali semuanya tidak ada gunanya. Apakah kamu tahu mengapa aku bahkan berbicara dengan kamu sekarang? Aku hanya butuh satu nafas untuk membunuhmu. Kamu tidak perlu hidup lebih lama, jadi aku meluangkan waktu ini untuk mengagumi keburukan kamu sebanyak yang aku bisa. Kamu akan menghabiskan waktu yang sangat lama mati. Petik 2. Kamu hebat dalam memutar cerita. Jiang Chen tiba-tiba mulai bertepuk tangan. Aku menghargai fiksi yang luar biasa, Xiao Zong. Tapi penonton akan mengagumi keburukan seseorang hari ini, milikmu. Petik 2. Tanpa menunggu jawaban, dia tersenyum tipis. Kamu bukan yang pertama dari keluarga Xiao yang mati di tanganku. Selain Xiao Xi, ada Xiao Jing juga. Kamu, Xiao Zong, akan menjadi yang ketiga. Petik 2. Apa katamu, Xiao Jing? Xiao Zong tiba-tiba berhenti. Xiao Jing. Jiang Chen mengangguk dengan lancar. Meskipun Xiao Zong agak bingung, dia dengan cepat mengangkatnya sambil tersenyum. Mereka toh sampah. Jadi mereka sudah mati. Apa itu? Tapi bahkan sampah yang kamu bunuh adalah milik rumah Xiao. Kamu tidak punya hak untuk membunuh mereka. Ini hanya serangan lain dalam daftar kejahatan kamu. Petik 2. Aku tidak melihat kamu berbeda dari mereka, Xiao Zong, Jiang Chen mencibir. Semua kebanggaan dan penghargaanmu adalah lelucon bagiku. Baiklah, obrolan yang cukup. Jika kamu penyebab ambisi House Xiao yang tidak realistis, maka izinkan aku memusnahkannya, dimulai dengan kamu. Petik 2. Dia menjadi galak ketika dia selesai, lalu membuat satu gerakan. Pilar cahaya keemasan yang tak terhitung berkobar, menjerat seluruh tubuhnya. Itu adalah tubuh temperamen Jiang Chen dari 9 transformasi iblis dan dewa, sebuah metode yang layak untuk diperingkatkan di dalam pesawat surga. Dia belum berhasil menyempurnakannya sebelum kerajaan Empyrean, tapi Empyrean tingkat keempat berarti dunia yang berbeda. Segala macam kemampuan dan metode yang dia hadapi sebelumnya disempurnakan tanpa banyak usaha. Cahaya keemasan yang luar biasa indah membuat penonton terpesona. Beberapa yang kehilangan kepercayaan mereka pada Jiang Chen mendapatkan kembali sedikit dari itu. Xiao Zong menyeringai dengan arogansi menghina. Mungkin kamu memiliki beberapa keterampilan, anak, atau garis keturunan yang kamu warisi. Tetapi apakah kamu berpikir bahwa kamu bahkan dapat mengguncang Xiao Zong yang hebat? Buka matamu, kami berada di negara ilahi abadi. Aku seperti pohon besar yang menyentuh langit, dan kamu, semut yang sedikit lebih besar. Gagasan bahwa kamu memiliki peluang sama sekali benar-benar menggelikan. Petik 2.